Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliza Sapitri, NIM 5012000421, kelas 4C Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Fadhul Mubarak, SSI, MSI. Di sini saya akan menguji data panel yang telah diberikan. Nah, sebelumnya kita harus menginstal package terlebih dahulu. Nah, cara menginstalnya yaitu pertama pilih package yang ini, klik. Nah, terus nanti keluar, nanti pilih lagi install package. Nah, setelah itu pilih Australia atau mau negara yang lain boleh. Kemudian pilih PLN. Karena di sini sudah terinstall, maka saya tidak menginstalnya lagi. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu library PLN. Langsung saja kita running. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 set data. Nah, 4 set data yang ini, yang pertama yaitu data EMP1UK. Nah, langsung saja kita running yang ini. Nah, yang kedua yaitu data produk. Langsung saja kita running juga. Yang ketiga data Greenpel. Langsung saja kita running. Yang keempat widgets. Langsung saja kita running juga. Nah, setelah di running ini hasilnya. 4 set data yang digunakan adalah EMP1UK yang digunakan oleh M. Arellano dan Bond pada tahun 1991, Grunfeld data, Kleiber dan Zailes pada tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrika. Produk data yang digunakan oleh Monell pada tahun 1990 dan Wedges digunakan oleh Cornwell dan Rupert pada tahun 1988. Kemudian kita masuk kepada bagian height dan juga tile. Nah, yang pertama yaitu height. Nah, langsung saja pada bagian height ini. Pada bagian height ini kita running. Bagian tilenya juga kita running. Nah, dan inilah hasilnya. Height ini yaitu untuk memunculkan height itu untuk memunculkan bagian atas. Nah, sedangkan tile ini yaitu untuk memunculkan bagian bawahnya. Nah, di sini terlihat perbedaan antara data height dengan tile, di mana data height dimulai dari 1 sampai 6. Nah, sedangkan tile dimulai dari 195 sampai 200. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ini.
Jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja dari datanya, seperti data prime, ini fungsinya dijadikan satu bagian, kan ada 4 data. Nah, ini data dari EMP 1 UK diambil di bagian indeksnya. Di bagian indeksnya, untuk firmanya atau tahunnya, kemudian indeksnya diambil yang true, kemudian row. Nah, ini diambil yang true, kemudian kita running. Nah, yang ini tadi kita running. Nah, ini setelah di running, selanjutnya kita masuk ke bagian hide. Ini setelah di running, bagian hide. Selanjutnya kita masuk kepada bagian hide ATTR. Nah, langsung saja kita running pada bagian yang ini. Nah, dan ini hasilnya setelah kita running. Dua argumen lebih lanjut logis, drop index sama dengan true, menjatuhkan indeks dari data prime, dan raw name sama dengan true, menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri data A, P data prime A, P series dibuat, yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ingin memiliki metode khusus seperti summary dan AS matrix. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi. Ini karena dimensi individu dan waktu, yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara depel individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Selanjutnya kita masuk selanjutnya kita running pada bagian summary. Nah, yang ini sudah, setelah di running ini hasilnya. Dimaksud dengan summary di sini adalah ringkasan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian hide. Ini pada bagian hide. Tadi setelah kita running, dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita masuk pada data transformasi atau transformasi data. Nah, kita running satu persatu. Yang pertama yang ini hide. Dan ini hasilnya setelah kita running. Yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan merunning ke bagian yang kedua. Nah, di sini ada bagian yang kedua. Setelah kita running, selanjutnya kita running pada bagian yang ketiga.
Dan selanjutnya kita running lagi pada bagian yang keempatnya. Nah, dan inilah hasilnya setelah kita running satu persatu. Ini. Fungsi lebih lanjut dari sebuah between dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Between mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi between nilai dan mengembalikan vektor yang panjang. Yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada bagian permula atau rumus. Nah, di sini kita running satu persatu. Seperti regresi EMT itu yang Y-nya kemudian dan kapital itu bagian yang X1 dan X2. Dalam kasus kedua, rata-rata bagian sebelum yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Selanjutnya kita masuk kepada bagian estimasi model estimasi. Ini dengan model within, kemudian ada model random. Langsung saja kita running yang model within dulu. Nah, setelah itu baru kita running pada bagian yang random. Dan ini hasilnya. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui summary. Misalnya untuk random model summary, metode memberikan informasi tentang varian komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui random. Selanjutnya kita running pada bagian summary-nya. Di mana terlihat yang signifikan di bagian summary yang ini, yang signifikan di bagian kapital, palu, dan intercapnya yang signifikan. Selanjutnya kita running pada bagian random. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan menggunakan Pixep. Argumen type menunjukkan bagian efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut type sama dengan level default dalam penyimpanan dari rata-rata keseluruhan oleh type sama dengan domain atau dalam penyimpangan dari individu pertama dan type
Nah, ini hasilnya dari yang sudah kita running pada bagian summary dan running. Selanjutnya kita akan merunning bagian pixel. Nah, dan ini hasilnya setelah kita running pada bagian yang ini. Fungsi pixel yaitu mengembalikan objek kelas. Pixel sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpanan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Nah, selanjutnya kita running pada bagian summary. Yang ini kita running juga. Nah, di sini pada bagian summary-nya yang signifikan yaitu pada nomor 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 8. Terlihat di sini signifikan. Pada bagian ini terlihat ada beberapa yang signifikan, yaitu yang ini. Di dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen efek relevan dalam fungsi pixel untuk mengekstrak efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap, individu default untuk model efek tetap dua arah, time untuk efek tetap, waktu, dan towards untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Nah, langsung saja kita running pada bagian yang ini. Selanjutnya kita running juga pada bagian pixel. Yang ini kita running. Nah, terlihat di sini ini hasilnya pixel. Nah, inilah hasilnya setelah di running tadi. Nah, yang ini pada bagian pixelnya. Yang pertama yaitu 1935, yang kedua 1936, yang ini 1937, yang ini 1938. Yang ini 1939, yang ini 1940, 1941, dan 1942, dan 1943. Nah, pada bagian yang keduanya, pada bagian baris yang kedua ini semuanya pakai min.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam penyebutan. Yang mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.